Di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, Israel justru melakukan serangan besar-besaran terhadap Lebanon. Israel mengklaim serangan itu ditujukan kepada pasukan Hizbullah dan pemerintahan Trump menyatakan Lebanon tidak menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Pasukan Keamanan Israel IDF mengeluarkan rilis pada hari Kamis terkait serangan yang dilakukan ke wilayah-wilayah Lebanon. Dalam sebuah rekaman video, Israel menyatakan telah menargetkan dan menghancurkan sebuah terowongan yang disebut terkait infrastruktur bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan. IDF menuduh tempat ini adalah tempat penyimpanan senjata, termasuk roket, bahan peledak, peluncur RPG, dan granat. Dari sebuah rekaman berbeda, IDF juga menunjukkan serangan yang menargetkan sebuah gedung bertingkat di Lebanon Selatan. IDF menjelaskan, serangan ini menjadi bagian kampanye darat, laut, dan udara melawan Hizbullah. Dalam serangan ini, IDF mengaku telah menewaskan lebih dari 70 pasukan Hizbullah. Tidak diketahui pasti terkait waktu dan lokasi pasti serangan yang dilakukan oleh IDF ini. Berbagai kerusakan akibat serangan Israel pada hari Rabu lalu terlihat di berbagai tempat di wilayah Lebanon. Di Beirut, asap hitam membubung tinggi di beberapa bagian dan banyak orang mengungsi akibat serangan Israel. Jurnalis Associated Press melihat banyak jasad korban yang hangus terbakar di dalam banyak kendaraan yang menjadi korban dampak serangan Israel. Hingga kini, petugas penyelamat terus berupaya membersihkan puing-puing dan menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat. Dalam sebuah kesempatan di hari Kamis, dua anggota parlemen reformis Lebanon yang mewakili Beirut mengunjungi lokasi serangan Israel di lingkungan Ain Breiseh. Melhem Khalaf dan Ibrahim Menemneh mengkritik serangan Israel yang meluas di Lebanon dan juga mengkritik Hizbullah karena membuat keputusan kedaulatan hingga akhirnya menyeret Lebanon ke dalam perang. Mereka menyesalkan serangan yang dilakukan di daerah permukiman di Lebanon yang telah menewaskan banyak warga sipil. Mereka menuntut Hizbullah bekerja sama dengan pemerintah dan melakukan dialog untuk mengakhiri perang yang semakin memburuk. Di wilayah Sidon, sedikitnya 10 orang tewas akibat serangan Israel di kawasan Azrariyah. Rekaman yang diambil pada hari Kamis menunjukkan bangunan-bangunan yang hancur, sementara banyak warga memeriksa sisa-sisa tempat tinggal mereka. Warga setempat menyatakan mereka yang tinggal di daerah ini adalah warga sipil, termasuk petani dan keluarga pengungsi, tanpa keterlibatan dalam aktivitas militer. Sebelum serangan brutal Israel terjadi, Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 minggu sejak Selasa malam. Namun Israel mengklaim gencatan senjata itu tidak termasuk Lebanon. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt dalam jumpa pers di Washington DC hari Rabu lalu. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Dalam serangan terhadap wilayah Lebanon pada hari Rabu, Israel telah melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap target Hizbullah dalam waktu 10 menit. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan dampak serangan itu telah menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang lainnya. Terkait serangan itu, IRGC Iran mengatakan jika agresi terhadap Lebanon tidak segera dihentikan, Iran akan kembali memberikan tanggapan yang akan menimbulkan penyesalan kepada para agresor yang kejam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.